Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, Rabu 7 Juni 2023. Saudara-saudaraku, merupakan kebahagiaan apabila kita boleh datang ke hadirat Tuhan, kita mengucap syukur dan kita merasakan kasih-Nya yang menjamah hidup kita. Nah, saudara-saudaraku, pada hari ini kita kembali datang kepada Tuhan untuk merenungkan firman-Nya. Mari saudara-saudaraku, saya mengajak kita untuk lebih dalam lagi, kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, bersyukur ya Tuhan, hari ini kami kembali datang kepadamu. Kami rindu akan hadirat-Mu, kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami ya Bapa. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu juga yang menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi rema kekuatan dalam hidup kami. Ini kami Bapa, kami persiapkan hati kami sebagai bejana, di mana Tuhan lebih lagi berbicara kepada kami, dan kami siap dibentuk oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mendengarkan firman Tuhan dengan segenap hati, dan kami mau sungguh-sungguh melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita mendengar lanjutan firman Tuhan dari hari-hari berikutnya. Kita bersama-sama boleh belajar firman Tuhan pada hari ini yang tertulis di dalam Yehezkiel 12 ayat 23 sampai dengan 38. Firman Tuhan hari ini berjudul Firman Allah pasti digenapi. Nah, saudaraku, kita akan membuka kitab kita bersama di dalam Yehezkiel 12. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghentikan sindiran ini dan orang tidak akan mengucapkannya lagi di tanah Israel. Sebaliknya, katakanlah kepada mereka, waktunya sudah dekat dan tiap penglihatan akan jadi, sebab tidak akan ada lagi penglihatan yang menipu ataupun tenungan yang menyesatkan di tengah-tengah kaum Israel. Sebab aku Tuhan akan berfirman dan apa yang kufirmankan akan terjadi. Dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi. Sebab pada masa hidupmu, hai kaum pemberontak, aku mengucapkan suatu firman dan aku akan menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, lihatlah kaum Israel berkata, penglihatan yang dilihatnya itu, harinya masih jauh, nubuatan yang diucapkannya itu, waktunya masih lama. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satu pun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menyampaikan firman-Nya dengan tegas kepada Yehezkiel dengan menggunakan pengulangan firman Tuhan Allah berkali-kali. Di dalam pasal ini kita boleh belajar bagaimana apa yang disampaikan oleh Tuhan Allah. Dalam kesadaran akan otoritas firman yang harus disampaikannya, Nabi Yehezkiel hanya menyampaikan firman Tuhan Allah saja, dan dengan ketaatan ia melakukan seperti yang diperintahkan kepadanya. Tetapi orang Israel keras kepala dan tidak mau menggunakan indranya sesuai fungsi yang ada. Mereka menolak untuk mendengarkan dan melihat kehendak ataupun peringatan Tuhan atas mereka. Karena pemberontakan yang ada dalam hati mereka, Yehezkiel harus memberi peragaan langsung terhadap firman yang harus mereka dengarkan. Ia harus berperan sebagai seorang buangan pada siang dan malam hari di hadapan mereka. Tindakan Nabi ini melambangkan kepergian Israel ke tempat pembuangan.
Bahkan raja yang berusaha melarikan diri akan ditawan dan mati dalam pembuangan. Saudara-saudaraku, keterserakan ini membuat bangsa Israel sadar dan mengetahui bahwa Allah dan sisa dari mereka yang terluput akan menceritakan perbuatan mereka yang keji, sehingga bangsa lain pun mengetahui tentang Tuhan Allah. Kota yang mereka diami akan menjadi reruntuhan akibat kekerasan yang dilakukan di dalamnya. Dan untuk ketiga kalinya Tuhan menekankan tujuannya agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Allah. Kita sebagai orang percaya bahwa segala tulisan yang ada di Alkitab merupakan mahakarya Allah. Maka sifat kita juga seharusnya juga menghargai dan mempunyai rasa hormat ketika membaca Alkitab, bukan asal baca dan tidak direnungkan kembali. Karena apa yang disampaikan Tuhan Allah melalui nabi-nabi yang terdahulu berupa nubuat-nubuatnya satu persatu digenapi sampai hari ini. Yang artinya apa yang disampaikan oleh firman Allah pastilah terjadi dan digenapi dan tidak bisa dianggap sebagai dongeng atau hanya tulisan khayalan belaka. Saudara-saudaraku, seperti Mazmur Daud yang berkata, "Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Betapa aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan dari empada emas tua." Saudara-saudaraku, kita boleh melihat bagaimana Raja Daud, seorang raja yang besar, begitu sangat menghormati dan menghargai firman Tuhan Allah. Daud takut kalau sampai-sampai Tuhan tidak berkata-kata dalam hidupnya, karena melalui firman Allah, Daud diberikan kebijaksanaan di dalam menjalankan roda pemerintahannya dan kehidupannya. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menghormati atau menghargai firman? Mari kita renungkan firman ini bersama-sama, karena Tuhan menyatakan kesanggupannya untuk menggenapi firman-Nya, dan Dia memperlihatkan bahwa waktunya sudah dekat. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu bagai pedang yang bermata dua, yang masuk, yang sungguh-sungguh mengubah kehidupan kami, dan juga mengubah kehidupan orang lain. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Sehingga kami sungguh-sungguh terus memperhatikan, menghormati, merenungkan firman-Mu, sehingga menjadi suatu pedoman di dalam hidup kami. Ampuni kami kalau kami meremehkan firman-Mu. Ampuni kami kalau kami menyepelekan firman. Kuduskan kami ya Bapa. Berkati hidup kami Tuhan. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami. Kami mau bergemar kepada firman. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami. Kami percaya Roh Kudus mengajar, membimbing kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.